Yang terhormat Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang kami hormati Auditor Utama Keuangan Negara II dan para auditor utama, para pejabat serta tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Kekayaan Negara, Inspektur Jenderal dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan atau yang mewakili, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN dan para pejabat dari Kementerian BUMN atau yang mewakili, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dari Kemendikbudristek atau yang mewakili, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang mewakili, Bapak atau Ibu Kepala Biro Keuangan pada Kementerian Negara atau lembaga, Bapak atau Ibu Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau Pimpinan Badan Layanan Umum, Bapak atau Ibu, pimpinan Kantor Akuntan Publik Auditor Laporan Keuangan BLU, BUMN, dan PTNBH, serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dan sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk memulai dengan pantun. Sungguh hebat burung Garuda membelah angin, jauh terbang menuju Nusantara. Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin, selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama secara daring untuk mengikuti kegiatan komunikasi awal dalam rangka penerapan standar audit 600 pada pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Izinkan saya sebagai MC atur yang akan memandu jalannya acara hari ini hingga tuntas nanti sore. Dan tentunya, meskipun acara diselenggarakan secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan semangat kita semua untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kali ini. Nah, sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian diikuti oleh pembacaan doa, dan setelah itu ada sambutan-sambutan dari Dirjen Perbendaharaan, dari perwakilan Dirjen Kekayaan Negara, perwakilan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, dan ditutup dengan sambutan dari Auditor Utama KN2 Badan Pemeriksa atau yang mewakili. Setelah itu kita akan menuju ke puncak acara, yaitu komunikasi awal antara BPK dengan Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Laporan Keuangan BLU, BUMN, dan PTNBH. Dan dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutupan pada pukul 6 sore. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memohon ridho serta keberkahan atas kegiatan ini, mari bersama dengan khidmat kita panjatkan doa. Nah, pada kesempatan kali ini, doa bersama akan dipimpin oleh Saudara Heri. Kepada Saudara Heri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala hati dan jiwa kita untuk bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya izinkan kami untuk membawakan doa sesuai dengan agama Islam. Bapak Ibu yang beragama lain mohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan hingga pada hari ini kami dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam rangka mengikuti kegiatan komunikasi awal dalam rangka penerapan SA 600 pada pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Kami mohon ya Allah, semoga ridho, berkah, rahmat, dan kasih sayang-Mu senantiasa mengucur deras terlimpah dalam acara ini hingga selesai nanti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami sadar bahwa tiada satupun yang lebih mengetahui selain Engkau. Oleh karenanya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami semua kemudahan dalam menerima seluruh ilmu dan materi yang akan disampaikan, sehingga tercipta persepsi dan pemahaman yang sama di antara kami. Besar harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas kerja kami,
sehingga cita-cita mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel dapat tercapai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami tahu dalam menjalani roda kehidupan akan menemukan masalah dan rintangan yang harus kami hadapi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kami kekuatan iman, kesabaran, dan kejernihan hati dalam mengatasi masalah tersebut. Jadikanlah kami senantiasa di bawah naungan petunjuk dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sebagai manusia yang lemah, kami sadar tidak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Oleh karenanya, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin serta pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah dan perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan segala doa kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akan kita simak bersama sambutan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Astera Primanto Bakti, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak, para auditor utama Keuangan Negara BPK RI, Ibu Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN atau yang mewakili, para Inspektur Jenderal dan para Dirjen, kemudian Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang mewakili, para Kepala Biro Keuangan pada Kementerian Lembaga, para pimpinan BLU, BUMN, dan PTNBH, para auditor BPK, pimpinan KAP, auditor LK BLU, LK BUMN, dan LK PTNBH, dan para peserta rapat. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada acara hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan komunikasi awal BPK dalam rangka penerapan standar audit atau SA 600 pada pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, LKPP sebagai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan APBN diperiksa oleh BPK setiap tahun sebelum disampaikan kepada DPR. LKPP menyajikan seluruh transaksi keuangan pemerintah termasuk posisi keuangan BLU yang dikonsolidasikan melalui laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga, serta posisi keuangan BUMN dan PTNBH yang dilaporkan melalui laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN. Sesuai dengan ketetapan, laporan keuangan BLU, BUMN, PTNBH diaudit oleh auditor eksternal atau KAP. Selanjutnya, laporan keuangan BLU dikonsolidasikan ke dalam LKPP melalui LKKL dan laporan keuangan BUMN dan PTNBH melalui LKBUN. Untuk itu diperlukan sinkronisasi jadwal penyelesaian audit BLU dengan LKKL serta penyelesaian audit BUMN dan PTNBH dengan LKBUN. Penyelesaian pemeriksaan tersebut berdampak pada validitas dan juga kualitas data yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP Audit. Diterapkannya standar akuntansi 600 atas laporan keuangan grup LKPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas LKKL, LKBUN, dan LKPP. Sehingga pertemuan kita pada hari ini menjadi sangat penting untuk menyamakan persepsi dan menjadi langkah awal untuk proses selanjutnya. Hadirin yang saya hormati, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara LKBLU, LKBUN, LKPTNBH, dan LK pemerintah,
maka sinergi dan koordinasi yang baik antara manajemen BLU, BUMN, PTNBH, BPK, dan KAP, dan juga pemerintah ini akan menjadi sangat-sangat penting. Dengan tetap menghormati independensi KAP dalam bekerja, kami mengharapkan agar KAP dapat melaksanakan dan menyelesaikan pemeriksaan lebih awal atau sebelum berakhirnya pemeriksaan LKKL dan LKBUN oleh BPK. Hal ini dimaksudkan agar posisi keuangan BLU, BUMN, dan PTNBH yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP audited adalah valid berasal dari LK yang telah selesai diperiksa oleh KAP. Pada manajemen BLU, BUMN, dan PTNBH, kami berharap dapat berkoordinasi dengan KAP dalam rangka sinkronisasi periode penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan, khususnya untuk mendukung proses pemeriksaan LKPP tahun 2023. Kami mengajak BLU, BUMN, dan PTNBH beserta KAP masing-masing untuk melihat kepentingan negara yang lebih luas dalam menghasilkan LKPP yang lebih berkualitas. Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari Kementerian BUMN dan Ditjen Kekayaan Negara untuk mendorong dan memastikan BUMN dan PTNBH dapat menyelesaikan LK auditednya lebih awal dari penyelesaian LKBUN audited. Selanjutnya kepada manajemen BLU, BUMN, dan juga PTNBH, kami mengharap agar berkoordinasi dengan KAP-nya masing-masing agar pemeriksaan dan penyelesaian daripada auditnya bisa diselesaikan lebih awal daripada penyampaian LKBB audit. Bapak, Ibu, dan yang saya hormati, Kementerian Keuangan siap mendukung implementasi SA 600 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan tetap mengedepankan prinsip independensi dan kewenangan masing-masing pihak. Kami berharap pertemuan hari ini dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK dan KAP dalam mempersiapkan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023. Akhir kata, semoga upaya dan kerja keras kita bersama mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dapat memberikan hasil yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Perbendaharaan atas sambutannya. Mengikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang akan diwakili oleh Direktur Kekayaan Negara dipisahkan. Kepada yang kami hormati, Bapak Mei Rijal Nur, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, selamat siang. Yang kami hormati Bapak Nelson Ambarita, Auditor Utama Keuangan Negara 2 BPK. Yang kami hormati Bapak Astera Primanto Bakti, Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Deputi Bidang Keuangan Manajemen Risiko Kementerian BUMN atau mewakili. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia. Serta Bapak dan Ibu para peserta acara komunikasi awal BPK dalam rangka penerapan SA 600 pada pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bersama diberikan nikmat, kesehatan, dan kemudahan untuk menghadiri acara komunikasi awal BPK dalam rangka penerapan SA 600 pada pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Pak Dirjen Kekayaan Negara, karena pada kesempatan yang sama beliau sedang melaksanakan tugas yang lain.
Izinkan kami mewakili beliau mengucapkan apresiasi kepada BPK atas implementasi SA 600 yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 2019. Kami menyadari bahwa implementasi SA 600 merupakan bagian penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, yaitu dalam rangka perolehan bukti audit yang cukup dan tepat yang akan menjadi dasar opini pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN. Selanjutnya, Bapak Ibu kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, LKPP Audited tahun 2022 menyajikan nilai investasi jangka panjang permanen sebesar 3.506,9 triliun rupiah atau 28,45% dari total aset. Selanjutnya, pada triwulan 3 tahun 2023 nilainya telah meningkat menjadi 3.640,7 triliun rupiah. Dalam hal ini, laporan keuangan BUMN dan PTNBH yang telah diaudit oleh KAP merupakan komponen dalam syarat penyajian yang wajar atas nilai investasi jangka panjang permanen pada LKPP. Oleh karena itu, penerapan SA 600 pada pemeriksaan LKPP oleh BPK selaku auditor grup yang dalam hal ini akan melibatkan KAP yang memeriksa laporan keuangan BUMN dan PTNBH selaku auditor komponen menjadi penting dan krusial untuk memastikan keandalan dari nilai investasi jangka panjang permanen yang disajikan. Implementasi SA 600 juga dapat dimanfaatkan sebagai tools untuk memastikan ketepatan waktu dalam penyusunan LKBUN yang akan dikonsolidasikan dalam LKPP. KAP yang memeriksa laporan keuangan BUMN dan PTNBH diharapkan dapat menyelesaikan pemeriksaan sebelum batas waktu penyusunan LKBUN audited. Dengan demikian, LKBUN dan LKPP dapat menyajikan nilai investasi jangka panjang permanen berdasarkan informasi yang andal. Selanjutnya, kami berharap kegiatan hari ini dapat membawa manfaat untuk membangun pola komunikasi yang baik guna membentuk kesamaan persepsi antara BPK dan KAP dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP tahun 2023. Kami juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap implementasi SA 600 sebagai bentuk sinergi pemerintah dengan BPK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan dari Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN yang akan diwakili oleh Asisten Deputi Keuangan. Untuk itu, kepada yang kami hormati Bapak Bin Nahadi, dipersilahkan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nelson Ambarita, selaku Auditor Utama Keuangan Negara 2 BPK. Kemudian Bapak Astera Primanto Bakti, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian Bapak Awan Nurmawan Nuh, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan atau yang mewakili. Kemudian Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atau yang mewakili. Tadi saya lihat Pak Mei. Kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian juga Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia dan jajarannya. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan kementerian lembaga lainnya, termasuk Bapak Ibu Direktur Utama BUMN dan pimpinan BLU. Kemudian juga perwakilan KAP dan Dewan Pengurus YAPI, serta Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang berbahagia. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko
yang tidak bisa hadir langsung pada kesempatan siang hari ini karena ada tugas lain yang juga kebetulan ada ikatannya dengan BPK dan BPKP. Dan dalam kesempatan ini saya diminta untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bagian dari upaya kolaborasi dan sinergi kita untuk mensukseskan penerapan SA 600 pada pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003, BUMN memainkan dua peran utama, yaitu sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan. Dan untuk memastikan kedua peran ini berjalan secara efektif, perlu ada evaluasi baik di level individu BUMN maupun di level gabungan portofolio BUMN yang didasarkan kepada laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh BUMN. Dalam hal ini, kualitas informasi yang disajikan akan sangat tergantung kepada kualitas penyusunan laporan keuangan oleh BUMN yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dan untuk memastikan kualitas laporan keuangan BUMN tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan beberapa upaya, antara lain, kita mentargetkan semua BUMN memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan audit tahun buku 2023. Yang kedua, kami juga melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja kantor akuntan publik yang melakukan audit di BUMN dan grup BUMN. Kemudian yang ketiga, kami meminta BUMN untuk melakukan kajian implementasi ICAPR atau Internal Control on Financial Reporting yang saat ini telah kami inisiasi atau kami awali untuk BUMN di sektor konstruksi. Dan yang keempat, kami juga memasukkan ketepatan penyelesaian laporan keuangan audit ini sebagai salah satu parameter atau KPI di dalam KPI Direksi Kolegial tahun buku 2024 gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selain di level individu BUMN, kami juga telah menyusun laporan keuangan gabungan portofolio BUMN sejak tahun 2020. Laporan ini disusun dengan mempertimbangkan eliminasi transaksi antar BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Dengan laporan ini, kita dapat mengevaluasi kinerja BUMN secara gabungan sehingga dapat melihat magnitud peran dan kontribusi BUMN di perekonomian nasional dari waktu ke waktu. Laporan ini juga telah dilakukan limited assurance oleh kantor akuntan publik dan kami terus berupaya agar laporan ini dapat diaudit dengan menggunakan kerangka laporan keuangan bertujuan umum. Hal ini kami lakukan diantaranya dengan meningkatkan kualitas pedoman penyusunan laporan keuangan gabungan dengan mengacu kepada PSAK yang berlaku. Bapak Ibu yang berbahagia, laporan keuangan BUMN menjadi informasi yang signifikan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, khususnya terkait dengan investasi permanen pada BUMN, termasuk di dalamnya pengeluaran pembiayaan PMN, belanja subsidi terkait dengan penugasan BUMN, PNBP yang berasal dari dividen, atau termasuk di dalamnya posisi utang antar pemerintah dengan BUMN, posisi piutang antar pemerintah dengan BUMN, dan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya. Mengingat signifikansi peran laporan BUMN dalam LKPP, kami terus berupaya memastikan agar penyusunan laporan keuangan BUMN dan penyampaian data kinerja BUMN untuk penyusunan LKPP dapat dilakukan secara tepat waktu. Beberapa upaya yang telah dan akan kami lakukan diantaranya, kami telah menyampaikan surat kepada seluruh BUMN untuk memulai proses audit lebih awal untuk tahun buku 2023. Kemudian saat ini kami juga sedang melakukan proses pembahasan penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2024
di mana di dalamnya kami juga mengevaluasi capaian prognosa tahun 2023. Kemudian secara reguler, periodik, nanti kami akan lakukan pertemuan dengan seluruh BUMN untuk memastikan persiapan pelaksanaan SA600. Kemudian kami juga akan lakukan secara one-on-one dengan seluruh BUMN terkait dengan monitoring progress audit tahun buku 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, BUMN memiliki kontribusi yang signifikan juga dalam hal penyaluran dana subsidi melalui pelaksanaan public service obligation yang sampai dengan saat ini terbesar dilakukan di BUMN PLN, Pertamina, dan Pupuk Indonesia. Mengingat besarnya PSO yang di dalamnya ada dana subsidi dan kompensasi yang dibebankan kepada BUMN, hal ini tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan BUMN. Terkait hal ini, kami mengapresiasi terobosan yang sudah dilakukan oleh BPK untuk mengubah proses audit PSO menjadi review yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern BUMN yang nanti akan dilakukan review kembali oleh BPK. Harapan kami penyelesaian review oleh SPI dan selanjutnya oleh BPK ini dapat dilakukan secara tepat waktu. Nah, besar harapan kami dengan efisiensi waktu pelaksanaan PSO, penerbitan berita acara subsidi kompensasi dapat diterbitkan lebih cepat. Karena penyelesaian audit laporan keuangan BUMN sangat tergantung kepada penyelesaian berita acara subsidi kompensasi yang dilakukan oleh BPK. Bapak dan Ibu, di akhir sambutan ini tentunya kami menyambut baik upaya sinergi dan kolaborasi semua pihak ini, dan kita berharap implementasi SA600 di tahun ini jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, dan bisa mencapai hasil terbaik. Di akhir sambutan ada sedikit pantun, makan nasi padang lauknya ikan, nasinya setengah ditambah paru. Demikian yang dapat kami sampaikan, mari berkolaborasi untuk Indonesia maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten Deputi Keuangan atas sambutannya. Untuk selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Kepala Auditoriat 2A. Kepada yang kami hormati Bapak Winarno, kami persilahkan. Baik. Baik, mungkin ada sedikit kendala teknis. Baik. Izin Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Siapa sudah terdengar dengan sangat jelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para auditor utama keuangan negara BPK atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Jenderal Perbendaraan, yang kami hormati Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau yang mewakili, dalam ini Pak Merijal Nur, Direktur KND, yang kami hormati Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan,
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko atau yang mewakili. Yang kami hormati Inspektur Kementerian BUMN, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Dikbud Riset dan Teknologi atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan BUMN, lembaga sui generis, PTNBH dan BLU, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia dan pimpinan Kantor Akuntan Publik, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang dengan perkenannya pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan kegiatan komunikasi awal BPK dengan KAP, pemeriksa LK BUMN, LK PTNBH, LK Lembaga Sui Generis, dan LK BLU tahun 2023. Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Jenderal Pendaraan dan juga Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara beserta jajaran yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Konstitusi dan paket perundang-undangan bidang keuangan negara telah memberikan mandat kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan APBN. LKPP tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berdasarkan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas pelaporan di tingkat pemerintah pusat, yaitu pertama, laporan keuangan Kementerian Lembaga atau LKKL yang merupakan bentuk pertanggungjawaban menteri atau pimpinan lembaga atas anggaran pendapatan dan belanja yang dikelolanya. LKKL ini merupakan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi di bawahnya, termasuk entitas akuntansi yang berbentuk satuan kerja badan layanan umum. Dan yang kedua, konsolidasi laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau BUN yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN atas pengelolaan perbendaharaan negara yang menjadi kewenangannya. LKBUN merupakan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan bagian anggaran BUN, termasuk bagian anggaran investasi pemerintah yang melaporkan nilai transaksi pembiayaan, saldo investasi pemerintah baik yang sifatnya permanen maupun non-permanen, dan juga pendapatan yang dihasilkan dari investasi pemerintah tersebut. Sebagai laporan keuangan konsolidasian, pemeriksaan di tingkat LKPP didukung dengan pemeriksaan di tingkat LKKL dan LKBUN. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP, LKKL, dan LKBUN dengan mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang kedua adalah efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 4 adalah kecukupan pengungkapan. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka pemberian opini, pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN juga melibatkan pemeriksa pada kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan pada entitas yang transaksi keuangannya akan mempengaruhi penyajian di tingkat LKPP, LKKL, dan LKBUN. Yaitu, pertama, KAP yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BLU atau Badan Layanan Umum, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Junto PP Nomor 74 Tahun 2012, tentang pengelolaan keuangan BLU, dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 202 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan BLU.
Yang kedua adalah KAP yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu BUMN, perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, dan lembaga sui generis lainnya, antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Pengelolaan Investasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pemeriksaan oleh KAP atas laporan keuangan entitas tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memperhatikan pola pemeriksaan tersebut, pemeriksaan BPK atas LKPP, LKKL, dan LKBUN perlu menerapkan standar audit 600 mengenai pertimbangan khusus, audit atas laporan keuangan grup, termasuk pekerjaan auditor komponen. Dalam konteks penerapan SA tersebut, tim pemeriksa LKPP, LKKL, dan LKBUN berkedudukan sebagai pemeriksa grup, sedangkan KAP yang melakukan pemeriksaan LKBUMN, LKPTNBH, LK lembaga sui generis lainnya, dan juga LKBLU berkedudukan sebagai pemeriksa komponen. Sebagai pemeriksa grup, pemeriksa LKPP, KKL, dan LKBUN harus melakukan komunikasi kepada pemeriksa komponen, antara lain terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah pekerjaan yang harus dilakukan pemeriksa komponen dan pemanfaatan hasil pekerjaan tersebut oleh pemeriksa grup. Yang kedua, ketentuan etika yang relevan dengan pemeriksa grup, khususnya terkait dengan independensi. Dan yang ketiga adalah risiko kesalahan penyajian material yang signifikan yang teridentifikasi dalam LKPP, LKKL, dan LKBUN sebagai laporan keuangan grup, baik karena kecurangan ataupun kesalahan yang relevan dengan pekerjaan pemeriksa komponen. Terkait dengan komunikasi tersebut, kami sebagai pemeriksa grup telah menyiapkan dan akan menyampaikan instruksi pemeriksaan yang perlu direspon oleh KAP yang melakukan pemeriksaan LKBUMN, LKPTNBH, LK Lembaga Sui Generis, dan juga LKPLU. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melalui penerapan SA 600 ini diharapkan dapat menjalin suatu komunikasi yang efektif antara pemeriksa LKPP, LKKL, dan LKBUN selaku pemeriksa grup dengan KAP yang melakukan pemeriksaan LK BUMN, PTNBH, Lembaga Sui Generis, dan BLU selaku pemeriksa komponen. Komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan pada tahap laporan, namun juga pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Untuk mendukung proses komunikasi tersebut, BPK telah mengembangkan aplikasi Sikap BLU BUMN sebagai sarana untuk mendokumentasikan seluruh proses komunikasi antara pemeriksa LKKL dan LKBUN dengan pemeriksa KAP, dan hal ini menjadi dokumentasi juga bagian dari kertas kerja pemeriksaan BPK sebagai bentuk dari akuntabilitas pemeriksaan BPK. Kami mengharapkan pemeriksa LKKL dan LKBUN serta pemeriksa KAP dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sikap BLU BUMN tersebut. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemeriksaan BPK atas LKPP sudah harus diselesaikan paling lambat 2 bulan sejak LKPP disampaikan oleh pemerintah kepada BPK untuk diperiksa. Dengan demikian, BPK sudah harus menyelesaikan pemeriksaan atas LKPP paling lambat akhir bulan Mei, termasuk penyampaian hasil pemeriksaan BPK yang di dalamnya memuat opini atas LKPP kepada Presiden, DPR, dan DPD. Ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan atas LKPP tentunya sangat dipengaruhi ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan di tingkat LKKL dan LKBUN, termasuk penyelesaian pemeriksaan di tingkat BUMN, PTNBH, Lembaga Sui Generis, dan BLU. Oleh karena itu, kami mengharapkan kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN, PTNBH, Lembaga Sui Generis, dan BLU
memperhatikan jadwal pemeriksaan LKPP yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan BPK. Ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan oleh KAP tersebut tentunya dengan tetap mempertahankan kualitas pemeriksaannya. Untuk itu, kami mengharapkan KAP dapat merancang prosedur pemeriksaan yang efektif dengan memperhatikan risiko-risiko signifikan pada masing-masing entitas yang diperiksa. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami mengharapkan kegiatan yang kita selenggarakan pada siang hari ini dapat turut mendorong pencapaian transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Akhir kata, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Auditorat 2A BPK RI atas sambutannya. Kepada Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Bapak Asdep, dan Bapak Kepala Auditorat 2A, dapat kami informasikan Bapak dipersilakan untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Namun, apabila terdapat agenda penting lainnya, maka dipersilahkan apabila hendak meninggalkan ruang meeting. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merangkai acara selanjutnya pada acara inti hari ini, yaitu komunikasi awal antara BPK dengan KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BLU, BUMN, dan PTNBH, yang akan disampaikan oleh Kepala Subauditorat 2A2. Untuk itu, kepada Bapak Ardi Cahaya Suryadi, kami persilahkan Bapak. Oke, suara saya kedengaran ya? Siap, terdengar dengan jelas, Pak. Benar ya. Oke, terima kasih Bapak MC. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Dirjen Perbendaharaan, yang saya hormati juga Bapak Ibu pejabat dari Itjen Kementerian Keuangan, yang saya hormati Pak Merizal Nur, Direktur Kekayaan Negara DJKN, yang dipisahkan dari DJKN. Terus juga di sini saya lihat ada Kepala Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan, juga ada dari Asisten Deputi Bidang Keuangan, Bapak Ibu pejabat dari Inspektorat Kementerian BUMN, juga ada Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, dan juga dari Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, dan juga izin Pak Winarno untuk menyampaikan paparan kami terkait dengan komunikasi awal dari SA 600 ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga dan untuk teman-teman tim pemeriksa dari AKN 1 sampai dengan AKN 7 yang nantinya akan juga terlibat dalam komunikasi SA 600 ini. Bapak Ibu sekalian, izin kami ingin menyampaikan agenda kita pada komunikasi awal dengan KAP, pemeriksa LK BUMN, LK PTNBH, LK Lembaga Sui Generis, LK BLU dalam rangka penerapan SA 600 pada pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023. Nanti mungkin yang akan saya sampaikan ada cukup padat ini agendanya. Yang pertama terkait dengan bagaimana LKPP sebagai dari pertanggungjawaban dari APBN. Kemudian nanti juga yang nggak kalah penting terkait dengan rangkaian jadwal pemeriksaan LKPP, LKKL, LKBUN tahun 2023. Kerangka pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemeriksaannya. Terus juga kita akan lihat bagaimana kontribusi BLU serta BUMN, Sui Generis, dan PTNBH terhadap LKPP. Kami juga ingin menggambarkan dan mengingatkan sekali lagi terkait dengan pola komunikasi pemeriksa BPK dengan KAP, formulir instruksi pemeriksaan yang kita gunakan dalam SA 600 ini. Kami harapkan juga adanya akses terhadap dokumentasi audit KAP,
Terus lebih spesifik lagi timeline komunikasi antara pemeriksa BPK dan KAP. Terus juga nanti kami akan jelaskan dan paparkan juga terkait dengan BUMN, PTNBH yang signifikan, bagaimana pemilihan BLU signifikan, serta kami sampaikan resiko umum pada BLU serta BUMN, sui generis, dan PTNBH. Dan terakhir, kami mengharapkan supaya komunikasi kita terkait dengan implementasi SR 600 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL tahun 2023. Oke, next. Bapak, Ibu sekalian, di sini kita sama-sama ketahui bahwa LKPP sebagai dari pertanggungjawaban APBN itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 1 tahun 2004 terkait dengan perbendaharaan negara. Jadi rangkaian yang nanti akan kita lakukan, dan ini merupakan mandatory audit dari BPK. Kita ketahui nantinya di bulan Maret, akhir Maret biasanya LKPP audited kita terima, disampaikan oleh Presiden kepada BPK, dan diperiksa paling lambat 3 bulan, diserahkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah, yaitu di akhir Mei tahun 2024 berarti ya. Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN nantinya Presiden dari hasil audit BPK itu Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa LKPP yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya sesuai dengan undang-undang itu adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau di bulan Juni. Next. Berikut adalah jadwal pemeriksaan LKPP, LKKL, LKBUN tahun 2023 yang sudah kita bahas antara BPK dan dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan. Ini adalah rangkaian pemeriksaan dari LKPP, LKKL, LKBUN tahun 2023, di mana pemeriksaan LK BUMN, sui generis, PTNBH, BLU oleh KAP harus memperhatikan jadwal pemeriksaan dari LKPP, LKKL, LKBUN tahun 2023 ini. Kalau kita lihat dari jadwal yang kita sepakati bersama ini dan juga sesuai dengan undang-undang, field audit dari pelaksanaan pemeriksaan LKPP, LKKL, LKBUN itu kita akan mulai di awal Januari 2024. Nanti tim dari BPK, dari Auditorat Keuangan Negara 1 sampai dengan 7, itu akan mulai melakukan pemeriksaannya di awal Januari. Mungkin terakhir nanti akan sampai di 31 Mei 2024. Nah, kemudian penyampaian LK unaudited tahun 2023 disepakati untuk LKKL itu tanggal 16 sampai dengan 29 Februari 2024, untuk LKBUN di 15 Maret 2024, dan LKPP sebagai konsolidasian dari LKKL dan LKBUN akan disampaikan maksimal di tanggal 28 Maret 2024. Oke, nah selanjutnya kegiatan penting lain dari rangkaian pemeriksaan ini adalah nantinya akan ada tripartit. Ya, dari hasil pemeriksaan akan ada tripartit asersi final, di mana untuk LKKL yang terdiri dari 10 satker akan dilakukan 26 April sampai dengan 6 Mei 2024. LKKL dengan satker di atas 10 serta LKBUN itu akan dilakukan di 30 April sampai dengan 6 Mei 2024. Nah, selanjutnya dari tripartit ini sebagai rangkaian dari pemeriksaan juga, tim BPK dan juga pemerintah akan melakukan pembahasan setelah tadi temuan pemeriksaan disampaikan oleh BPK, di mana untuk LKKL dan LKBUN itu dilaksanakan penyampaian dan pembahasannya di periode 16 sampai dengan 22 April 2024, serta LKPP, temuan yang merupakan konsolidasi dari LKKL dan LKBUN, itu akan dilakukan di periode 27 April sampai dengan 7 Mei 2024. Nah, selanjutnya setelah pembahasan,
proses pelaporan sampai ke tahap konsep hasil pemeriksaan, di mana penyampaiannya untuk LKKL dan LKBUN itu nanti akan disampaikan dari tanggal 8 sampai dengan 13 Mei 2024 dan LKPP di 17 Mei 2024. Kemudian asersi final merupakan rangkaian akhir dari pemeriksaan LK tahun 2023 ini. Untuk LKKL dengan 10 satker sampai dengan 10 satker itu akan disampaikan 8 Mei 2024. Sedangkan LKKL dengan 10 satker atau lebih dan LKBUN itu akan disampaikan maksimal 13 Mei tahun 2024. Sementara LKPP sendiri asersi finalnya disampaikan oleh pemerintah di tanggal 21 Mei 2024. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, di sini di bagian ini kami coba menggambarkan atau mungkin ini juga sama-sama sudah kita ketahui semua terkait dengan kerangka pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemeriksaannya, di mana seperti kita ketahui LKPP ini merupakan konsolidasian dari LKKL dan LKBUN. Ya, LKPP ini diperiksa dan diberikan opini oleh BPK sebagai auditor grup dari LKKL, pemeriksa LKKL, LKBUN, dan juga nanti ada auditor komponen. Ya, dalam hal ini KAP itu sebagai auditor komponennya. Dari sini kita lihat untuk BPK bertanggung jawab atas opini di tingkat LKPP, LKKL, dan LKBUN. Ini LK grupnya. Makanya di implementasi SA 600 ini kita lakukan komunikasi dan sharing data antara BPK dan KAP yang memeriksa BUMN maupun BLU sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan SA 600. Nanti timeline-nya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Yang menjadi tanggung jawab KAP tentunya sama-sama kita ketahui adalah KAP bertanggung jawab atas opini di tingkat LK BLU, BUMN, Sugeneris, dan PTNBH. Makanya ini sebagai LK komponennya dari LKPP, LKKL, dan LKBUN. BLU akan terkonsolidasi ke LKKL, untuk BUMN, Sugeneris, dan PTNBH, dia melalui LKBUN dan juga nantinya akan terkonsolidasi ke LKPP. Bapak Ibu sekalian, di sini kalau kita lihat LKBUN juga merupakan laporan konsolidasian dari bagian-bagian anggaran BUN. Ada bagian anggaran utang di situ, hibah, penerusan pinjaman atau pemberian pinjaman, transfer ke daerah dan dana desa, belanja lain-lainnya di 9908, transaksi khusus meliputi PNBP migas, aset-aset lainnya, dan juga ada kontribusi sosial di situ. Juga ada bagian anggaran subsidi, ini yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Asisten dari Kementerian BUMN, kaitannya juga dengan LK BUMN, pemeriksaan di subsidi ini, pertanggungjawabannya, dan juga merupakan konsolidasian dari akuntansi pusat atau KAS, ini yang menghasilkan LAK-nya. Ya. Bapak Ibu sekalian, tentunya tadi untuk BUMN dan Sugeneris atau PTNBH, termasuk di dalamnya BI, OJK, dan LPS, itu nantinya seperti tadi saya sampaikan akan terkonsolidasi di LKBUN melalui bagian anggaran investasi BA 99903. Ya. Ini yang LK-nya diperiksa dan diberikan opininya oleh KAP sebagai auditor komponen. Nah, tadi untuk BLU jalurnya adalah dia diperiksa oleh KAP dan nanti dia terkonsolidasi ke LKKL-nya. Oke, next. Ini gambaran dari kontribusi akun-akun terkait dengan LKBLU terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian. Akun-akun yang teridentifikasi di situ ada pembiayaan dalam negeri neto, ada aset lain-lain, ada dana bergulir, investasi jangka panjang non permanen. Di situ dia lingkupnya untuk BLU 52,63% dari total
investasi saldo investasi jangka panjang non permanen lainnya 239,11 triliun. Ini angka-angka ini kita ambil berdasarkan LK audited tahun 2022 kemarin. Di situ juga ada kaitannya dengan akun investasi jangka pendek, kas dan setara kas, belanja modal, belanja barang, PNBP, itu terkait dengan akun-akun yang berkontribusi di LKBLU terhadap LKPP. Next. Nah, ini juga yang tidak kalah signifikannya, kita ketahui bagaimana kontribusi LKBUMN, lembaga-lembaga subsidiaris, PTNBH terhadap LKPP. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di investasi permanen, dari 3.506,98 triliun, angka ini termasuk investasi permanen pada BI, LPS, Lembaga Keuangan Internasional. Di situ BUMN porsinya mencapai 83,74% dari saldo investasi permanen yang disajikan di LKPP tahun 2022 kemarin. Juga akun terkait lainnya ada PNBP, pendapatan laba BUMN berupa dividen, terus juga ada di pembiayaan dalam negeri neto, dan investasi non permanen. Di situ ada dana bergulir, ada IPEN, pinjaman pen daerah yang dikelola oleh PT SMI. Nah, ini gambaran terkait dengan bagaimana LKBUMN ini berkontribusi sangat signifikan sekali terhadap saldo investasi permanen di LKPP maupun LKBUN pada LK 2022 dan tentunya 2023 ini. Next. Bapak Ibu sekalian, ini pola komunikasi yang sudah selama beberapa tahun ini kita jalankan terkait dengan implementasi SA 600 ini, pola komunikasi pemeriksaan antara BPK dan KAP. Jadi kita tahapannya itu kita mulai dari tahap perencanaan, di situ bagaimana nantinya kami dari auditor group melakukan auditor group melihat bagaimana penilaian risiko prosedur pemeriksaan yang dikembangkan oleh KAP dan bagaimana KAP merespon dari risiko tersebut di tahap perencanaan. Kemudian di tahap pelaksanaannya, bagaimana kita juga nanti berkomunikasi dengan KAP terkait dengan pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan simpulan dari hasil pemeriksaan dilakukan oleh KAP. Dan di tahap pelaporannya, kita juga akan melihat apakah ada peristiwa-peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan pada LKPP, LKKN, dan LKBUN. Nah, rangkaian pemeriksaan yang di tahap perencanaan sampai dengan pelaporan tadi itu dikomunikasikan kepada kami ya, melalui instruksi pemeriksaan atau instruksi audit dalam bentuk form A sampai dengan form C untuk pemeriksa BLU, KAP BLU, dan form A sampai dengan form D untuk BUMN, PTNBH, dan subsidiaris. Nah, ini proses komunikasi yang kita lakukan antara pemeriksa BPK dan KAP yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Winarno. Selama ini juga kita sudah lakukan dan difasilitasi melalui aplikasi Sikap, baik itu Sikap BLU maupun BUMN yang dikembangkan oleh BPK, dan terus kita evaluasi pelaksanaannya dan juga kita evaluasi efektivitas dan bagaimana fitur-fiturnya kita sempurnakan juga. Dan nantinya melalui aplikasi Sikap dan pengisian form A sampai dengan C maupun D tadi, BPK dan KAP melakukan review pendalaman oleh pemeriksa BPK melalui diskusi sifatnya dan pembahasan. Nah, ini nanti jadwal-jadwalnya juga sudah kita tentukan dan kita sepakati juga dengan KAP. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, ini tadi seperti saya sampaikan untuk form komunikasi pemeriksaan antara BPK dan KAP dibedakan untuk yang KAP pemeriksa BUMN maupun PTNBH itu ada form A sampai dengan form D, di mana form A itu berisi bagaimana nantinya KAP mengkomunikasikan hasil penilaian risiko dan prosedur pemeriksaannya, termasuk di sini penerapan SA 701
yaitu signifikansi risiko dan potensi untuk disampaikan sebagai hal audit utama. Kemudian di form B, bagaimana nantinya dari KAP BUMN dan PTNBH mengkomunikasikan transaksi material dan perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material pada LK yang dapat mempengaruhi akun-akun yang ada di LKPP maupun LKBUN, termasuk potensi transaksi dan perubahan kebijakan yang terkait juga dengan hal audit utama. Di form C, ini merupakan form hasil dari pelaksanaan prosedurnya. Jadi bagaimana nanti KAP sesuai dengan hasil penilaian resikonya, bagaimana menyimpulkan dari hasil pemeriksaan termasuk tadi hal audit utama tadi, dan form D terkait dengan pelaporan mengkomunikasikan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memerlukan atau bisa saja tidak memerlukan penyesuaian pada LK. Sedangkan pada BLU, pada KAP BLU itu ada form A sampai dengan form C yang kurang lebih sama. Form A mengkomunikasikan hasil penilaian risiko dan prosedur pemeriksaan. Form B mengkomunikasikan hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan sesuai dengan hasil penilaian risiko, termasuk permasalahan-permasalahan yang ditemukan, koreksi audit signifikan, dan juga simpulan atas kewajaran dari laporan keuangan. Sementara form C terkait dengan pelaporan adalah mengkomunikasikan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memerlukan atau tidak memerlukan penyesuaian pada laporan keuangan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada penyesuaian untuk tahun 2020, pemeriksaan LK 2023 ini terkait dengan SA 701. Jadi pemeriksa LK BUMN dan PTNBH maupun sejenis yang efeknya terdaftar atau diperdagangkan pada suatu bursa yang diakui, bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hal audit utama atau KAM, Key Audit Matters, dalam laporan audit. Dalam membuat keputusan terkait dengan hal audit utama ini, pemeriksa diharapkan mempertimbangkan antara lain area dengan resiko kesalahan penyajian material yang dinilai lebih tinggi atau resiko signifikan yang diidentifikasi berdasarkan pemahaman entitas dan lingkungannya. Kemudian pemeriksa LK BUMN, sejenis dan PTNBH dalam menyampaikan hasil penilaian risiko dan meresponnya itu juga menyampaikan signifikansi dari risiko tersebut serta potensinya untuk dikomunikasikan sebagai hal audit utama pada laporan auditor. Ini gambaran umum terkait dengan formulir instruksi pemeriksaan yang kita gunakan dalam berkomunikasi terkait dengan implementasi SK 600 ini. Kemudian next. Ini akses yang kita harapkan terhadap dokumentasi audit dari KAP. Ini sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi paragraf A59 SA 600, di situ dijelaskan bahwa dalam bekerja sama dengan tim perikatan grup, auditor komponen dalam hal ini KAP yang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN maupun BLU dan PTNBH, itu akan memberikan akses kepada tim perikatan, kami, tim BPK, baik itu pemeriksa LKKL, LKBUN maupun LKPP, atas dokumen audit yang dimiliki oleh KAP. Nah, kemudian kami sebagai pemeriksa dari LKKL, LKBUN, dan LKPP berkomunikasi dengan pemeriksa KAP untuk mendapatkan akses dokumentasi audit tersebut, dan bukti-bukti audit yang kami perlukan atau yang cukup dan tepat untuk menjadi basis dari opini yang kami pertimbangkan dalam opini LKKL maupun LKBUN dan tentunya LKPP. Ini akses terhadap dokumentasi audit dari KAP yang kami harapkan sesuai dengan paragraf A59 dari SA 600. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini slide ini menggambarkan lebih spesifik lagi terkait dengan timeline komunikasi antara pemeriksa BPK dan KAP. Ini nantinya juga akan kami sampaikan di audit brief kami terkait dengan timeline komunikasi KAP, BUMN, sejenis, dan PTNBH dengan pemeriksa dari LKBUN maupun LKPP di sini. Jadi di tahap pertama, terkait dengan koordinasi dan komunikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Sikap tadi yang dikembangkan oleh BPK.
itu kita lakukan mulai di minggu ketiga Desember 2023. Jadi antara pemeriksa LKKL dan LK-BUN melakukan komunikasi dengan auditor KAP, BUMN, dan menyampaikan form A sampai dengan form D tersebut itu mulai kita lakukan di minggu ketiga Desember tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya di tahap berikutnya, di minggu ke-3 Januari 2024, kita harapkan sudah memperoleh penilaian resiko dan respon atas resiko berupa prosedur audit atas audit LK, BUMN, dan badan usaha lainnya dari Form A dan Form B, yang ada di Form A dan Form B, untuk kemudian kami analisis, dan di minggu ke-4 Januari 2024, kami melakukan review terhadap Form A dan Form B sesuai dengan Permen. Kami ingatkan lagi sesuai dengan Permen BUMN nomor Per 2 MBU 03 2023, ini baru terbit kemarin, maka LK BUMN audited, ini hal yang baru dan ini sangat mendukung sekali dari kelancaran implementasi S600 ini di pemeriksaan yang kami lakukan. Jadi LK BUMN audited itu disampaikan paling lambat tanggal 15 April 2024. Ini berdasarkan Permen BUMN yang baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang baru juga. Kami harapkan tahapan atau rangkaian pemeriksaan yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, apalagi didukung dengan keluarnya Permen BUMN ini. Selanjutnya di tahap berikutnya di Januari sampai dengan April, kami memperoleh Form C dan D, kemudian juga nanti kami meminta pemaparan terkait dengan Form A sampai dengan Form D tersebut. Kemudian di minggu ke-3 April, KAP menyampaikan laporan auditor independennya kepada BPK, itu kami harapkan paling lambat di minggu ke-3 atau sesuai dengan Permen BUMN seharusnya di 15 April 2024, artinya di minggu kedua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari minggu ke-3 Desember 2023 sampai dengan 15 April 2024 itu kami harapkan koordinasi antara tim pemeriksa LK-BUN dengan tim pemeriksa AKN yang memiliki portofolio pemeriksaan BUMN dan badan lainnya juga itu juga berjalan, termasuk koordinasi dengan KAP yang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN maupun PTNBH. Itu timeline komunikasi KAP BUMN Sugeneris PTNBH dengan pemeriksa LK-BUN maupun LKPP. Nah, selanjutnya timeline komunikasi KAP BLU dengan pemeriksa LKKL. Karena BLU ini terkonsolidasi di LKKL, ini pemeriksaan LKKL nantinya menetapkan, masing-masing pemeriksa LKKL, tim pemeriksa LKKL nantinya menetapkan jadwal penyampaian Form A, Form B, dan Form C oleh KAP kepada pemeriksa LKKL, termasuk jadwal pembahasannya dengan memperhatikan jadwal penyelesaian audit KAP, dan tentunya yang tadi kami sudah ingatkan, tentunya memperhatikan jadwal dari pemeriksaan LKPP yang tadi kami sampaikan di slide sebelumnya. KAP menyampaikan Form A, B, dan C yang telah diisi kepada pemeriksa LKKL melalui aplikasi Sikap BLU, serta melakukan pembahasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan pemeriksa tim LKKL. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, izin untuk LK tahun 2000 LK-BUN atau LKPP tahun 2023 ini untuk BUMN PTNBH yang signifikan, ini kami sampai dengan saat ini menetapkan dari hasil pemeriksaan intern kami menetapkan ada 20 BUMN atau badan hukum lainnya dan 2 PTNBH, 18 BUMN dan 2 PTNBH, totalnya adalah 20 yang kami sampel dan kami ambil dalam rangka implementasi SA600 ini untuk BUMN dan PTNBH. Ya.
pemilihan atau penetapan dari 20 BUMN maupun PTNBH ini kami dasarkan dengan pertimbangan signifikansi dari nilai keuangan, dan yang berikutnya terkait dengan pertimbangan resiko pada BUMN atau badan hukum lainnya tersebut. Nah, di sini kalau dari tabel kita lihat PT PLN sudah pasti akan masuk karena dia yang paling tinggi, saldo investasinya dari sisi signifikansi pasti akan masuk. Ada kita bagi kelompoknya 2 kelompok terkait dengan signifikansi nilai, dan berikutnya adalah terkait dengan pertimbangan risiko. Jadi ada risiko-risiko yang kami pertimbangkan untuk ini dipilih atau ditetapkan sebagai sampel dari SA600. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pemilihan atau penetapan dari BLU signifikan. Tim LKPP sudah mengidentifikasi ada 19 kementerian lembaga yang memiliki BLU. Ada 19 kementerian lembaga. Di sini kalau kita lihat yang paling banyak ada di Kementerian Kesehatan. Ini nanti ada di teman-teman dari AKN 6, tim pemeriksa AKN 6. Kemudian juga ada di Kementerian Perhubungan. Kemudian juga ada di Kemendikbudristek. Itu jumlah BLU-nya sekitar 40 sampai dengan 69 BLU. Di kepolisian, di Polri juga seperti itu, ada sekitar 40-an BLU, dan bisa kita lihat di sini totalnya ada 305 BLU di lingkungan pemerintah pusat yang tersebar di 19 KL. Ini datanya kami dasarkan pada surat Direktur BLU nomor S312 tahun 2023 tanggal 5 Desember 2023 terkait dengan BLU yang telah menunjuk ke AP, ya, per 5 Desember ada 242 BLU nih yang sudah menunjuk ke AP-nya. Nah, terkait dengan pertimbangan pemilihan BLU-nya, di sini kami menyajikan nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja BLU yang kami ambil di sini dari sistem Sakti, aplikasi Sakti per 30 September 2023, dan diharapkan tim LKKL nantinya dalam penentuan BLU signifikan mempertimbangkan 2 faktor juga tadi, sama seperti yang dilakukan oleh untuk BUMN maupun PTNBH. Yang pertama terkait dengan signifikansi keuangan, tentunya pada BLU, dan kemudian resiko pada BLU. Penentuan signifikan keuangan tersebut berdasarkan metodologi yang berlaku di BPK untuk teman-teman tim pemeriksa dari LKKL. Next. Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini adalah resiko umum yang kita identifikasi pada BLU serta BUMN, Sujineris, dan PTNBH. Untuk BLU, resiko umumnya yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel juga adalah terkait dengan ketidaklengkapan transaksi yang disahkan kepada KPPN yang dapat berdampak pada nilai realisasi pendapatan belanja saldo kas BLU serta akun-akun terkait lainnya. Kemudian terkait juga dengan akun persediaan, pencatatan persediaan yang tidak tertib, yang dapat juga berdampak pada saldo persediaan, beban persediaan, serta akun-akun terkait lainnya. Nah, ini dari identifikasi yang sudah kami dalami, ini biasanya banyak terjadi pada satker-satker BLU yang berbentuk rumah sakit untuk persediaan ini. Kemudian juga resiko umum lainnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini umum, resiko umum yang tentu saja berdampak pada realisasi belanja terkait, ya. Dan di selain belanja juga tentunya akan pengaruh ke LO, beban, aset yang dihasilkan, serta akun-akun terkait lainnya. Kemudian resiko umum lainnya pada BLU itu ada di akun piutang BLU, belum disajikannya secara lengkap atau sesuai nilai sebenarnya yang dapat berdampak pada saldo piutang, beban, akumulasi penyisihan, serta akun-akun terkait lainnya, serta resiko spesifik di masing-masing BLU sesuai dengan
nature dan proses bisnis dari BLU. Nah, sedangkan resiko umum pada BUMN, Sujineris, dan PTNBH yang kita identifikasi itu terkait juga dengan adanya dampak dari aksi korporasi dan transaksi material seperti PMN, pendanaan melalui pinjaman, penggabungan usaha, akuisisi, divestasi aset, transaksi afiliasi, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan transaksi yang material yang dilaksanakan oleh BUMN terhadap tentu saja yang terhadap penyajian dan pengungkapan pada LKPP maupun LKBUN. Kemudian adanya perbedaan standar akuntansi yang digunakan antara pemerintah dan BUMN atau PTNBH terkait utang dan piutang. Ini kita ketahui terkait dengan penyajian, di sini ada perbedaan standar akuntansi. Nah, ini tantangan tersendiri bagaimana penyajian utang dan piutang antara pemerintah dan BUMN maupun badan hukum lainnya. Contohnya terkait dengan utang piutang kompensasi pada PT PLN dan PT Pertamina. Kemudian permasalahan ini terkait dengan permasalahan hukum yang ada pada BUMN, PTNBH, dan lembaga sejenis lainnya, dan resiko spesifik di masing-masing BUMN, PTNBH, maupun lembaga sejenis lainnya yang sesuai dengan nature dan proses bisnis masing-masing. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin harapan kami dengan adanya komunikasi awal terkait dengan implementasi SA 600 ini, kami harapkan BLU yang memenuhi kriteria untuk diperiksa KAP agar dapat segera menyelesaikan penunjukan KAP-nya sesuai dengan ketentuan PMK 202 tahun 2022. Kemudian kami harapkan juga pemeriksa dari KAP melakukan komunikasi secara lebih efektif dengan pemeriksa LKKL dan LKBUN. Pemeriksa KAP dapat memberikan akses ke dokumentasi pemeriksaannya yang dibutuhkan pemeriksa LKKL maupun LKBUN, tadi juga sudah kami sampaikan di slide-slide sebelumnya, serta kami harapkan peran dari Direktur PPK BLU, DJPB, untuk memantau penyelesaian pemeriksaan dari LKBLU oleh KAP, serta peran Kementerian BUMN dan Direktorat KND di bawah Pak Merizal, DJKN, untuk memantau penyelesaian pemeriksaan LKBUMN, Sujineris, dan PTNBH oleh KAP, dan tentu saja dengan memperhatikan jadwal pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023 yang seperti tadi sudah kami sampaikan. Next. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami komunikasikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Subauditorat 2A2 atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Maka kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu hadirin yang hendak bertanya kepada Bapak Adi Cahaya Suryadi untuk terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand. Silakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang hendak ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang hendak ditanyakan? Oke, baik. Ini ada dua penanya ya. Kepada Kak Fat Anissa dari Poltek ya, KP Sidoarjo mungkin. Dipersilakan Kak, apabila ada yang hendak ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Kami kan KAP, BLU baru. Nah, kita baru tahun ini pakai KAP.
tadi kan di jadwalnya itu yang di jadwal tadi kan KAP paling lambat memberikan opini di April ya, minggu ketiga April ya Pak ya. Nah, selama KAP melakukan pemeriksaan itu, apakah itu ada kemungkinan BPK juga masuk ke Satker juga? Gitu Pak. Makasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Fatanisa. Izin Pak Ricah ya. Jadi pertanyaannya adalah karena ini BLU baru, baru kali ini akan memakai jasa dari KAP. Nah, paling lambat opini itu kan dikeluarkan di April pada minggu kedua. Nah, selama menunggu opini dari KAP itu, selama pemeriksaan audit, apakah BPK juga akan masuk juga, Pak? Demikian Pak pertanyaan dari Kak Fat. Dipersilakan pada Bapak Ardi Cahya untuk menjawab. Ya, izin mungkin saya dibantu oleh teman-teman dari tim pemeriksa LKPP ya Pak. Silakan teman-teman siapa yang ingin. Silakan dari Bapak Ibu atau rekan dari BPK untuk menjawab. Mungkin ada Bapak Ibu rekan dari BPK bisa raise hand untuk menjawab mungkin. Dari kita jawab satu persatu dulu ya Pak ya. Iya, kita jawab satu persatu aja biar. Iya, ini Cin mekanisme melalui raise hand ini ya, jawabnya juga ya. Siap. Nggak dibuka full terus ya. Iya, demikian ya, Pak. ini agak sedikit teknis saja sih soal. Oke, makasih barangkali pertanyaannya tadi dari KAP yang tahun ini dipercaya melakukan pemeriksaan atas BLU ya Bu ya. Tadi mohon maaf saya tidak mencatat namanya. Iya Pak. Ya, baik. Jadi seperti kami sampaikan tadi, sebetulnya kan teman-teman LKKL itu juga sudah melakukan pemeriksaan di KL-nya itu sejak awal Januari. Ya, sejak awal Januari. Bahkan mungkin sebelumnya juga ada yang sudah interim dan sebagainya ya, pendahuluan. Jadi secara timing waktunya memang sama nanti. Ya, memang ada secara substansi kan beberapa transaksi BLU itu memang juga menjadi bagian dari transaksi LKKL yang bersangkutan kan gitu ya kira-kira. Nah disitulah kami harapkan nanti masing-masing tim pemeriksa kami BPK di tim LKKL itu melakukan koordinasi Bu supaya setidaknya tidak redundant mungkin mengambil sampel dan sebagainya untuk sama-sama melakukan pengujian gitu ya. Jadi ibaratnya saling ada koordinasi secara efektif dari masing-masing tim LKKL yang melakukan audit atas KL yang bersangkutan dengan teman-teman pemeriksa di KAP di BLU. Namun saya pikir tidak semua BLU ya, karena tadi kan kami ada menyebutkan beberapa BLU signifikan saja barangkali. Dari seluruh KL itu kan banyak sekali BLU. Mungkin tidak seluruhnya ya secara praktek akan bersinggungan atau pasti berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Saya pikir itu ya. Makasih banyak. Siap, iya, terima Pak. kasih atas jawabannya Mbak Winara. Demikian ya Kak Fatanisha jawabannya Kak ya. Iya. Dan kebetulan tadi di paparan tuh kementerian kita itu termasuk kementerian yang signifikan gitu. Siap. Iya. Jadi ya buat jaga-jaga aja lah persiapan. Siap, oke. Terima kasih pertanyaannya Kak Fatanisa. Ya, makasih. Baik, kemudian kita akan lanjut ke resen berikutnya, yaitu dari KAP Hertanto ya, Grace Karunia. Dipersilahkan. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan dari KAP Hertanto Grace Karunawan. KAP kami mendapat penugasan untuk mengaudit BUMN dan BLU
Namun dari pemaparan yang tadi Bapak sampaikan, entitas yang kami periksa tidak masuk ke dalam top 20 atau top 19 yang BLU. Pertanyaan saya, apakah atas entitas yang kami periksa itu nantinya wajib untuk menyampaikan form-form sesuai dengan permintaan BPK yang masuk ke dalam penugasan juga, atau hanya perlu menyampaikan laporan keuangan saja? Dan apakah nantinya BPK akan menentukan tingkatan materialitas berdasarkan level signifikansi? Mana ini yang munculkan gambar saya gimana? Baik, mungkin sinyalnya jelek atau mungkin lagi ada gangguan teknis ya dari KAP Grace Kurnia tadi. Pertanyaannya mungkin untuk Bapak Ibu dan rekan di BPK adalah KAP tersebut itu mendapatkan jadwal atau mendapatkan ini porsi untuk mengaudit BUMN dan BLU, namun kemudian tidak ada di yang BUMN yang signifikan itu tadi. Nah, apakah kemudian itu juga wajib mengirimkan form-formnya atau cukup laporannya saja? Nah, kemudian apakah materialitasnya itu sendiri juga ditentukan oleh BPK? Demikian kira-kira, mungkin ada Bapak, Ibu, dan rekan dari BPK yang Anda menjawab. Dipersilakan. Oh iya, baik, makasih Saudara MC ya. Mungkin terkait dengan yang status KAP sebagai pemeriksa BLU, jawabannya mirip dengan yang tadi ya, karena kurang lebih sebetulnya sama, dan lebih kepada nanti yang menentukan itu adalah tim pemeriksa KL seharusnya, karena dia sebagai pemeriksa grupnya kan gitu ya, dalam konteks hubungan antara LKKL dengan BLU kan gitu. Jadi makanya kami di sini mengundang juga hari ini para pemeriksa KL yang kami berikan metodologinya saja sebetulnya bagaimana untuk menentukan BLU signifikan dan sebagainya. Nah, namun sepenuhnya nanti akan menjadi responsibility dari tim pemeriksa KL sebagai pemeriksa grup kan gitu kira-kira. Nah, dalam konteks BUMN ini yang memang linknya konsolidasi ke BUN ya, ke BUN. Memang mengingat banyaknya BUMN juga yang kami ketahui, maka kami sudah menentukan tadi di dalam bahan paparan hari ini ada sekitar 20 ya, 20 itu 18 BUMN dan sui generis dan 2 PTNBH lah yang sama-sama berkontribusi terhadap investasi permanen pemerintah. Penetapan kami tadi itu sudah berdasarkan metodologi yang diatur di dalam S600, yaitu berdasarkan signifikansi nilai keuangan ataupun risiko gitu ya. Jadi ke-20 itulah yang secara intens nanti kami pantau. Kami berkomunikasi secara intensif, termasuk mulai dari awal penyampaian form-form, terus kemudian kami juga akan undang untuk berdiskusi dan seterusnya. Jadi 20 tadi. Namun demikian terkait BUMN yang tidak masuk di dalam daftar, kami nanti akan melihat perkembangannya apakah diperlukan komunikasi lebih lanjut, misalnya dengan mengundang tanpa meskipun tidak masuk di dalam daftar tadi. Gitu. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Winarno. Terima kasih juga atas pertanyaannya dari KAP Hertanto Grace ini. Kemudian lanjut kita ke resen berikutnya dari Bapak Moh Subeki dari BLU PPK Kemayoran. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator, pembawa acara atas kesempatannya. Di slide terakhir tadi saya melihat ada skap agar melakukan komunikasi aktif, Pak, ya, dengan pemeriksa KL, gitu ya, Pak. Nah, kami sementara kan sudah dari BLU PP Kemayoran sudah
menetapkan KAP melalui beauty contest di bulan September atau awal Oktober. Nah, sementara kan DIPA daripada tahun 2024 itu kan juga belum diberikan kepada satker-satker, Pak. Nah, saya yang pertama pertanyaannya untuk ikatan dengan KAP atau SPK-nya itu bagaimana, Pak? Apakah sebaiknya setelah BPK masuk, dalam arti di minggu pertama atau hari pertama masuk, atau bagaimana? Karena KP kami jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaannya tidak lama, seperti tidak sama dengan jumlah hari yang dengan BPK, Pak, bekerja. Yang kedua, KAP yang sudah kami tetapkan dengan beauty contest itu, tetapi belum ada ikatan SPK, kapan dia mulai aktif melakukan komunikasi, Pak, dengan BPK atau yang ngaudit di kami itu, Pak? Apakah sebelum menandatangani kontrak bisa, atau tunggu dulu kontrak baru melakukan komunikasi? Mohon arahan, Pak. Terima kasih. Baik, silakan kepada Bapak, Ibu, dan rekan dari BPK untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ini, Pak Subekti ya, tadi dari PU Kemayoran. Secara prinsip sebetulnya ini masuk pada ranah proses pengadaan pemilihan KAP, Pak ya. Saya pikir dari pihak Kementerian Keuangan dalam ini Direktorat PPK BLU lebih tepat menjawab, dan kami juga dalam posisi kemungkinan karena ini kan sifatnya masih ranah pemilihan ini, itu sebetulnya bagian dari objek yang kami periksa juga sebetulnya, karena ada kaitannya, sehingga kami mungkin tidak bisa memberikan atau secara mencampuri proses pemilihan dan sebagainya. Namun secara prinsip kami akan berkomunikasi ya semenjak KAP itu memang melaksanakan tugas ya, dalam periodenya, dan kami hanya memberikan rambu-rambu tadi supaya pada saat sebelum setidaknya LKPP terus tadi kami sampaikan itu sudah dapat diselesaikan gitu. Nah, mungkin itu saja mungkin jawabannya dari kami. Ada dua ranah yang tadi mungkin perlu di-clearkan. Yang pertama soal pemilihannya, timingnya, kemudian kapan kami melakukan komunikasi adalah jelas ketika sudah terpilih KAP dan melakukan penugasan tentunya. Saya pikir itu. Siap, terima kasih atas jawabannya Bapak Winarno. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Subekti. Kemudian ini ada yang resen, Pak Sumaji dari BPK atau dari AKN 3 ini hendak mengklarifikasi, hendak menjawab atau gimana nih Pak? Izin Pak MC, kami kalau dari AKN 3 itu kan pemeriksa atas KL ya. Kebetulan saya ingin menanyakan justru. Oh, apa diperkenankan ya? Siap. Siap. Mungkin tunggu dulu sebentar Pak. Saya kira tadi Pak Sumaji tidak menjawab atau menambah ya. Baik, kalau begitu kita mungkin akan ke yang resen sebelumnya ya dari Pak Ahmad Fatoni dari Ditjen PK. Silakan Pak Ahmad. Nanti setelah itu kita akan kembali ke Pak Sumaji. Baik, silakan Pak Ahmad Fatoni. Terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya apa suara saya terdengar Pak? Siap, terdengar dengan jelas Pak. Oke. Saya hanya ingin memastikan gini Pak, kalau tadi terkait jadwal penyampaian LKKL kan ada timeline ya Pak ya. Nah ini mau saya tanyakan, kalau untuk terkait jadwal KP sendiri, dari kapan dia mulai ngaudit, terus kapan dia harus menyampaikan laporannya itu kira-kira ada nggak Pak ya? Soalnya gini Pak, kebetulan tadi 3 BLU di Satker Kementan itu kan termasuk yang top 20. Kemudian yang 3 satker itu kebetulan juga semuanya di bawah naungan Ditjen PKH Pak gitu. Nah kebetulan tadi juga saya lihat kan ada timeline ketika KP harus menyampaikan form ABC gitu kan. Nah yang saya khawatirkan kalau KP-nya juga nggak tahu jadwal ininya, takutnya ketika nanti diminta komunikasi dengan BPK mereka belum siap dengan form A sampai C-nya. Karena juga kebetulan sekali saya baru tahu soal yang form A sampai C tadi Pak gitu. Kalau selama ini ya komunikasi dengan BPK biasanya yang ditanya selalu hasil auditnya gitu kan. Ya baru beberapa kali sih BPK-nya berkomunikasi dan KP-nya gitu. Mungkin supaya nanti juga jangan sampai
miss gitu kan ketika tim BPK kami meminta paparan, KP-nya belum siap gitu. Mungkin saya perlu sedikit referensi atau rujukan terkait timeline KP. Untuk kami informasikan bahwa kami di Kementerian Pertanian dijadwalkan oleh Biro kami keuangan itu Satker itu baru menyusun LK pada tanggal 29 Januari gitu kan. Nah, apakah idealnya KAP mengaudit setelah LK Satker disusun atau mungkin sama seperti BPK tim KL kami gitu kan. Walaupun LK belum disusun tapi mereka sudah masuk di awal Januari. Mungkin itu Pak yang perlu pencerahan dari tim BPK Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih kepada Bapak Ahmad Fatoni. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan jadwal KAP nih, auditnya kapan, masuknya kapan, dan lain sebagainya ya. Karena kebetulan ya BLU di Kementan ini termasuk yang top-topan 3 tadi Pak ya. Betul, dan di bawah Dirjen PKH semua. Dan Pak. Semua di bawah Dirjen PKH, tepat sekali. Oke. Baik, silakan kepada Bapak Ibu rekan dari BPK untuk menjawab. Baik, terima kasih atas ini ya, pertanyaannya dari Kementerian Pertanian ya, Pak ya. Pak Tony ya, terima kasih. Betul, Pak, betul. Jadi secara prinsip sebetulnya kami sudah sampaikan tadi bahwa untuk komunikasi KAP yang melakukan pemeriksaan terhadap BLU itu sepenuhnya menjadi responsibility dari tim pemeriksa KL yang bertindak sebagai pemeriksa grup. Ya, jadi kami sudah memberikan rambu-rambu sebetulnya dalam konteks pemeriksaan LKPP secara keseluruhan, kapan LKKL itu harus melakukan tripartit tadi, kapan asepsi finalnya harus jadi dan sebagainya. Inilah yang mestinya menjadi pedoman bagi tim pemeriksa KL sebagai pemeriksa grup untuk menyusun jadwal-jadwal pengkomunikasian form A dan B dan C tadi yang dilakukan antara KAP dengan tim pemeriksa LKKL gitu ya. Jadi ya masing-masing khususnya untuk yang Kementan ini teman-teman pemeriksa dia akan 4 nanti ya Pak Tony ya. Sampai gitu. Demikian juga mohon maaf tadi terlupa terkait dengan mengenai materialitas segala macam itu juga kalau kaitannya dengan BLU itu nanti komunikasinya dengan tim pemeriksa LKKL yang bersangkutan. Jadi yang kami paparkan tadi kebanyakan memang area BUMN ini kan tim pemeriksa BUN. Kalau pemeriksa BUN kami memang di AKN 2 khususnya sudah merancang beberapa tanggal-tanggal tertentu tadi, bahkan di Kementerian BUMN sudah mengatur ya kalau batasan waktu ya tadi ya. Itu kami lihat tadi sepintas juga sudah inline dengan jadwal pemeriksaan di LK BUN. Jadi tinggal kita lihat saja implementasinya nanti semoga bisa dapat dipenuhi secara tepat waktu. Saya pikir itu Pak Tony ya respon yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Mungkin nanti saya komunikasikan lebih lanjut sama tim AKN 4 di Kementan. Siap, terima kasih Pak Ahmad Fatoni atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya yang tadi sudah raise hand kepada Pak Sumaji. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bisa didengar ya? Siap, terdengar dengan jelas Pak. Baik. Izin Pak Winarno dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa tadi disampaikan kita adanya komunikasi antara KAP dengan pemeriksa KL selaku pemeriksa grup atas BLU. Nah ini izin Pak Win, kebetulan ini sesuatu yang baru memang di kami karena BLU yang ada di AKN 3 khususnya, walaupun tidak masuk top 20 ya, tetapi tadi tercatat ada 4 BLU dan memang dilakukan audit oleh KAP. Nah mungkin kami ingin mendapatkan pencerahan baik itu dari pemeriksa dari AKN 2 Pak Win dan juga nanti dari KAP sejauh mana komunikasi yang bisa yang kami lakukan. Apakah cukup di komunikasi awal atau sampai ke substansi audit? Karena mungkin pengujian yang kita lakukan kalau untuk pemeriksaan dari perspektif audit BPK kita ada mengenal 4 pengujian, ada pengujian pengendalian, kemudian pengujian kepatuhan, kemudian pengujian substantif dan analitis. Nah, apakah
hal-hal itu juga dilakukan oleh KAP. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Sumaji. Silakan kepada Bapak Ibu dan rekan dari BPK untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Sumaji, tadi teman-teman kita dari AKN 3 tadi yang ini salah satu perwakilan tim KL ya, nanti yang akan melakukan komunikasi dengan KAP yang melakukan audit di BLU. Jadi sebetulnya secara garis besar pola komunikasi antara tim pemeriksa LKKL dengan BLU sudah kita nyatakan dan kita sudah atur di dalam suatu pedoman yang namanya kerangka acuan kerja SA 600 BLU. Jadi di situ sebenarnya sudah sangat pengaturannya ya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, termasuk tadi Pak Sumaji mekanisme dengan audit brief form A, B dan C juga sudah kita atur di sana. Dan memang ke depan mungkin ini akan kami terus komunikasikan kepada teman-teman pemeriksa LKKL supaya bisa memedomani dan bisa melaksanakan KAK tersebut dengan baik. Saya pikir itu yang bisa kami respon untuk saat ini. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari KAP Abdurrahman. Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Abdurrahman dari KAP Komisi Pengumuman dan izin kepada tim BPK dan keuangan. Kami ingin tanya Pak, biasanya kan gini Pak, ada beberapa klien yang misalnya kontrak kita itu jatuh temponya per 31 Maret Pak. Sedangkan dalam proses yang disampaikan tadi itu tripartit ataupun finalisasi laporan itu di bulan April dan Mei. Nah, pertanyaannya gini, ketika kita menerbitkan laporannya itu per bulan Maret, maka kan kita harus menunggu persetujuan, Pak. Nah, apakah diperbolehkan untuk menggugurkan kewajiban kita di timeline kontrak kita yang berakhir pada 31 Maret, kita hanya menyampaikan draft laporan keuangan auditor untuk LK, terus SPI, dan undang-undang, yang dimana nanti kita menunggukan angka final atas hasil tripartit dan persetujuan koreksi dari teman-teman BPK. Dan biasanya juga gini Pak, khawatir kita itu di aplikasi Sakti sering terjadi anomali atau pergeseran angka, sehingga kita tidak bisa memfinalisasi laporan sampai LK14 dari manajemen BLU sudah final dan disetujui. Terima kasih Bapak, mohon izin. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu dan rekan dari BPK untuk menjawabnya. Ya, baik, terima kasih. Ini saya coba respon ya. Memang beberapa time frame dari pelaksanaan audit KAP ini kan selesai lebih awal gitu ya, dan memang kami harapkan juga bisa demikian supaya tidak justru malah melebihi dari batas waktu yang kita sampaikan gitu ya. Saya pikir nanti komunikasi secara intensif saja dengan teman-teman pemeriksa grupnya Pak, dan tentu saja mengenai batas tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh KAP kan sudah sangat jelas diatur di dalam perjanjian ya. Kalau memang selesai saat itu sesuai dengan pengujian kecukupan dan ketepatan bukti yang diyakini oleh KAP, saya pikir itu sudah menjadi hal yang bisa dipertanggungjawabkan oleh KAP sesuai dengan perjanjian perikatan yang dilakukan. Nah, nanti menjadi responsibility dari teman-teman pemeriksa group, dalam ini ada tim pemeriksa LKKL masing-masing untuk melihat sejauh mana hasil-hasil pemeriksaan pemeriksaan LK BLU itu berpengaruh apa tidak gitu. Karena kami juga sudah menginformasikan kepada teman-teman sebetulnya tidak seluruhnya barangkali ya temuan-temuan di tingkat BLU ataupun BUMN itu nanti akan berdampak signifikan di tingkat LKKL-nya ya. Jadi mungkin ada hal yang memang perlu bahas lebih lanjut di tripartit, ada juga yang mungkin tidak perlu gitu ya, karena memang tidak terlalu signifikan terhadap LKKL yang bersangkutan. Saya pikir itu yang bisa kami respon untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah,
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dikarenakan waktu ini sudah mendekati pukul 4 sore, maka perkenan saya untuk menutup sesi diskusi kali ini. Nah, dari Pak Winarno atau dari Pak Ardi Cahya Suryadi, apakah ada closing statement? Pak, silakan. Atas kesempatannya, Saudara MC. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kami sampaikan dari tadi di awal bahwa forum ini sangat baik sekali untuk bisa kita sama-sama menguatkan kembali komitmen kita untuk bisa menerapkan pola komunikasi antara BPK, baik pemeriksa LKPP maupun pemeriksa LKBUN maupun pemeriksa LKKL dengan teman-teman kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas BUMN, kemudian lembaga subgeneris, PTNBH maupun LKBLU. Jadi tentu saja kami sangat berharap nanti komunikasi yang real di lapangan selanjutnya akan bisa berjalan dengan baik melalui metodologi, melalui model komunikasi yang sudah kami jelaskan tadi, dan ya kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan audit untuk LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun ini bisa berjalan dengan baik dan efektif berkat dukungan dan peran serta dari seluruh Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, Mas MC. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap, terima kasih kepada Bapak Winarno. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya penyampaian materi dan sesi diskusi barusan, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan komunikasi awal antara BPK dengan KAP pemeriksa laporan keuangan BLU, BUMN, dan PTNBH hari ini. Saya selaku MC mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu semuanya hingga acara tuntas pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, khususnya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena saya sudah membuka kegiatan ini dengan pantun, maka perkenalkan saya untuk menutup dengan pantun pula. Dari Merauke sampai Sabang, tak terhitung jajaran kota. Makin oke ketika kita berjuang, apalagi demi Indonesia tercinta. Saya Arthur selaku MC pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Win, Pak Ardi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pak Berli. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Win. Terima kasih. Mohon izin pamit Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Bapak Ibu sekalian. Nongol nggak deh? Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Mas. Ya, Terima kasih kehadirannya Bu Ririn.